Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita Yesus Kristus, kembali kita memuliakan Tuhan melalui ibadah rumah tangga Nuansa Pelkat PKB di rumah masing-masing bersama keluarga secara daring pada hari Rabu 10 Februari 2021. Mari serahkan hati dan pikiran kita kepadanya, agar doa dan kidung yang kita panjatkan berkenan kepadanya, dan Tuhan senantiasa melingkupi kita dengan berkat-Nya. Setiap hari kita berdoa supaya pandemi segera berlalu, tapi hingga hari ini jangankan berlalu, bahkan makin banyak orang-orang yang terpapar COVID-19. Apakah kita akan berhenti berdoa? Apakah kita lalu tidak percaya kepada Tuhan? Tentu tidak. Kita berdoa, tetapi keputusan ada di tangan Tuhan. Tuhan lebih tahu mengapa pandemi masih ada. Tuhan mau kita makin rajin berdoa dengan sungguh-sungguh. Sekalipun pandemi masih ada, satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dan memberi kita kekuatan dalam menghadapi semua, dan Tuhan memberi kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang terpapar. Tetap berdoa, jangan berhenti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mulai ibadah kita malam ini dengan memuji Tuhan untuk kemuliaan nama-Nya. Kidung Jemaat 454 bait 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, siang telah berlalu dan malam telah menyelimuti muka bumi. Kau hiasi hidup kami dengan berbagai kebaikan. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Sebelum istirahat malam, kami berhimpun sejenak untuk mengagungkan nama-Mu, sebab Engkau adalah gembala kami ya Tuhan. Datang dan sucikanlah ibadah kami ini, perdengarkanlah suara-Mu, agar hati kami memperoleh kedamaian dalam perjumpaan dengan Engkau ya Allah Maha Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca pujian berbalasan yang dikutip dari Mazmur 26 ayat 7 sampai dengan 10. Saya akan membacakan tulisan yang keluar, Bapak Ibu tulisan yang ke dalam. Mazmur 26 ayat 7 sampai dengan 10 menyatakan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib.
Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 457, bait 1 dan 4. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, pada malam hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Bapa dalam sorga, kami siap untuk membaca dan mendengarkannya. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Lukas 11 ayat 9 sampai 13 yang menyatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan diberikan ular kepada anaknya, itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan diberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Selamat malam Bapak Ibu. Kalau kita lihat judul pembacaan kita, hal berdoa.
Saya punya cerita tentang seorang ibu yang mana ibu ini mempunyai penyakit yang sangat parah dan lama. Dia sudah kemana-mana untuk pergi untuk berobat. Bahkan semua udah terapi ke dokter mana, tidak juga sembuh. Alhasil dia berpikir, ibu ini adalah seorang pelayan. Dan dia berseru kepada Tuhan. Dia berdoa, masuk dia ke kamar. Karena dikatakan ibu ini putus asa, ibu ini tidak putus asa. Tetapi itulah kenyataannya. Dia berdoa. Apa doanya? Yang pertama dia berdoa, Tuhan, apakah sampai di sini pelayananku? Yang kedua, Tuhan, aku titip anakku yang telah Engkau berikan dan Kau percayakan kepadaku. Ketiga, ampuni dosa-dosaku Tuhan. Itulah doa seorang ibu ini kepada Tuhan. Tidak beberapa lama ibu ini sembuh. Datanglah temannya, katanya, di mana kamu berobat? Katanya. Jawab ibu ini, Tuhanlah yang menyembuhkan saya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Bapak Ibu, memang bagi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus sangatlah penting hal berdoa. Kenapa Bapak Ibu? Karena doa itu adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan, hubungan kita kepada Tuhan, percakapan antara kita kepada Tuhan. Mencurahkan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Itulah inti daripada doa. Tetapi Bapak Ibu, setiap orang berdoa berbeda-beda. Permintaannya berbeda-beda. Ada yang pengucapan syukur, mungkin karena dia diberkati. Terkadang ada yang meminta materi, terkadang ada minta penyembuhan dari penyakit kita, seperti yang saya ceritakan tadi. Allah, ketika kita berdoa, Allah mendengarkan segala doa kita. Dan dia tidak tertutup, dia terbuka, dia menerima kita ketika kita berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, perikop kita malam ini diberi judul Roh Kudus untuk memimpin kita dalam doa, agar kita fokus dengan sungguh-sungguh mencari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di sini Allah mengumpamakan dirinya sebagai Bapa yang peduli kepada anak-anaknya. Demikian juga Allah di dalam Kristus oleh pekerjaan Roh-Nya. Tuhan sangat memahami seruan, permohonan, bahkan keluhan yang tidak terucap dari mulut kita, sekalipun Tuhan mengerti. Bapak Ibu yang terkasih, seorang bapak tidak akan mungkin memberikan sesuatu yang berbahaya kepada anak-anaknya. Begitu juga Allah. Allah sangat mengetahui hal yang terbaik yang akan diberikan kepada anak-anaknya. Bapak Ibu yang terkasih, di ayat ke-9 dan ke-10 dikatakan, mintalah maka diberi, ketuklah maka pintu akan dibuka, carilah maka kamu akan mendapatkannya. Sungguh-sungguh luar biasa kemurahan hati Tuhan kepada kita, yang sangat mengasihi kita melebihi kasih Bapa dunia, atau melebihi Bapa kita sendiri sebagai anaknya. Yang artinya orang tua kita sendiri pun belum tentu memberikan apa yang kita minta.
Dan apa yang kita minta kepada Bapa sendiri pun belum tentu orang tua kita mengasihi. Tetapi Bapak Ibu, kalau Tuhan, walaupun kita telah berbuat dosa dan melakukan dosa, Dia tetap memberikan yang terbaik kepada kita. Asal kita dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Terkadang kita merasa telah sungguh-sungguh untuk berdoa dan meminta kepada Tuhan. Dan apa kita bilang? Saya sudah sebagai pelayan Tuhan, saya rajin ke gereja, saya taat kepada Tuhan, tetapi doa kita tidak terkabulkan. Bagaimana Bapak Ibu? Adakah rasa kecewa di hati Bapak Ibu? Pasti ada. Bagaimana Tuhan ini tidak memberikan apa yang saya minta? Bahkan ada rasa iri kita kepada tetangga kita. Mereka itu tidak pernah ke gereja, mereka itu tidak pernah ibadah, hidupnya aman-aman aja. Terkadang ada rasa kecewa kita kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, percayalah Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Dan Dia memberikan apa yang kita butuhkan. Dan Dia tidak pernah ingkar janji. Bukan seperti manusia. Manusia bisa saja ingkar janji. Tetapi kalau Tuhan tetap, jika Dia berjanji, pasti akan diberikan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang harus kita lakukan agar doa kita dikabulkan menurut kita? Yang pertama, mematuhi perintah dan mentaatinya. Perintah Tuhan kita taati dan kita melakukan perintah Tuhan dan apa yang diinginkan Tuhan kepada kita. Apa yang kita diinginkan Tuhan? Sebagai orang tua saja akan jengkel melihat anaknya kalau terus merengek sesuatu, meminta sesuatu kepada orang tuanya, tetapi dia tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Pasti ada orang tua begitu. Bapak Ibu yang terkasih, contohnya kita diminta Tuhan untuk berbagi, tetapi kita tidak melakukannya. Apakah itu telah melakukan firman Tuhan? Sedangkan firman Tuhan mengajarkan kita kepada kita harus saling berbagi. Itu aja tidak bisa kita lakukan kepada sesama kita. Tuhan itu tidak menghitung-hitung dosa kita loh. Tuhan, kalau kita introspeksi diri, terkadang kayak seperti saya, terkadang merasa tidak mampu untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Karena apa? Karena perasaan kita itu, di perintah Tuhan itu belum saya lakukan 100%. Mengapa saya harus memaksa Tuhan untuk meminta ini, untuk meminta? Kita introspeksi diri. Itulah makanya Tuhan belum mengabulkan permintaan kita. Tetapi jika kita lihat anak kita turut akan perintah kita, dia mendengarkan perintah kita, mungkin kita akan memberikan. Sebelum dia meminta, kita pasti memberikannya. Dan mungkin bisa saja dia meminta suatu sepeda, kita belikan motor. Karena apa? Anakku ini sangat penurut, sangat baik, sangat menghargai orang tua, ke gereja rajin, ikut GP rajin. Pasti itu pemikiran orang tua. Kalau kita nurut, Tuhan juga seperti itu. Kalau kita menuruti perintah-perintah Tuhan, apapun mungkin, percaya pasti Tuhan mengasihi kita. Tidak ada orang tua yang melihat anaknya menderita. Tuhan juga seperti itu kepada kita. Tetapi bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan? Bagaimana relasi kita sama Tuhan?
Apakah kita sudah setia dan taat kepada Tuhan? Terkadang manusia itu kecewa. Begini Bapak Ibu, dia menginginkan sesuatu berkat dari Tuhan, tetapi Tuhan belum menjawab doanya. Dia pergi ke ilahi lain, ke paranormal, bisa kita katakan ke dukun. Dia mencari jalan pintas untuk mencapai sesuatu. Tetapi Bapak Ibu, itu semua tidak kekal. Hanya berkat yang diberikan Tuhanlah yang kekal, yang akan kita nikmati di sepanjang hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Yakobus 4 ayat 3, nanti bisa Bapak Ibu baca di rumah. Kita harus percaya bahwa pemberian Tuhan yang terbaik, meski tidak seperti yang kita inginkan. Dan di dalam Yakobus 1 ayat 17 juga mengatakan, berdoalah pada Tuhan seraya meminta sesuatu padanya dengan iman sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita meminta kehendak kita, jangan kita memaksa Tuhan untuk memberikan sesuatu kepada kita. Disinilah iman kepercayaan kita diuji oleh Tuhan. Apakah kita sabar menunggu berkat yang akan diberikan Tuhan kepada kita? Disinilah iman kita diuji oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang kita ambil dalam renungan kita pada malam hari ini? Yang pertama, jangan memutuskan hubungan kita dengan Tuhan apapun yang terjadi. Seperti ada tadi anak GP membilang, jangan putus-putusnya kita berdoa. Ya, iya, memang benar itu. Jangan kita bosan-bosan berdoa. Walaupun belum dijawab Tuhan pada saat ini doa kita, jangan kita bosan berdoa. Terkadang kita mau begitu, tidur kita, berdoa kita ketiduran. Jangan seperti itu. Kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan yang kedua, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang diperintahkan Tuhan dengan kasih. Kasihilah sesamamu, berbagilah kepada sesamamu. Itulah yang kita lakukan. Yang ketiga, mintalah Roh Kudus memimpin kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa. Mintalah Roh Kudus memimpin kita dalam doa. Memang setiap kita, saya aja mau melakukan pemberitaan firman, saya minta pimpinan Roh Kudus agar saya dipimpin dan dimampukan untuk menyampaikan firman kebenaran yang akan saya sampaikan kepada jemaat. Bapak Ibu, percayalah jika kita lakukan itu, doa kita pasti dikabulkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa syafaat.
Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih dan puji syukur ya Tuhan bahwa pada malam hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan di malam hari ini ya Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kami untuk meminta padamu. Karena itu ya Tuhan, kami naikkan doa syafaat kami ini ya Bapa. Kami mau berdoa untuk pergumulan yang dihadapi oleh umat manusia di dunia ini ya Bapa. Engkau tahu apa yang kami hadapi, pandemi yang sedang melanda dunia ini, pandemi COVID-19 dengan segala dampak yang harus kami alami. Tuhan tahu mereka yang terpapar, baik yang melakukan isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit. Kiranya kuasa Tuhan bekerja dan kekuatan kesehatan mereka dapat pulih pada waktunya sebagaimana Tuhan kehendaki. Juga kami mau berdoa untuk para tenaga medis yang telah memberikan segala yang terbaik yang mereka miliki. Semuanya itu karena berkat Tuhan juga. Karena itu ya Bapa, kami mohon kekuatan bagi mereka, keteguhan, ketekunan, supaya mereka juga terhindar dari penularan virus COVID-19 ini ya Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk pemerintah, baik dari tingkat tertinggi, para presiden dan para menteri, sampai kepada tingkat yang terendah, yang semuanya bekerja keras di luar segala tugas dan tanggung jawab mereka yang harus mereka lakukan saat ini. Mereka juga harus fokus pada kegiatan-kegiatan untuk mengurangi dampak dari pandemi ini ya Tuhan. Dan secara khusus kami juga berdoa untuk program vaksinasi yang saat ini sedang berjalan. Tuhan berkati supaya semuanya itu dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan oleh pemerintah kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk dampak ekonomi yang kami alami ya Tuhan. Beberapa di antara kami harus mengalami pendapatan yang berkurang, bahkan sampai kehilangan pekerjaan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu berikan kami pengharapan, sehingga kami dapat dengan tenang mencari upaya-upaya untuk penghidupan kami, memenuhi segala kebutuhan kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan dapat mengalir melalui tangan-tangan, melalui orang-orang yang mengasihi kami semua ya Tuhan, khususnya di tengah jemaat kami di GPB Petra ini ya Bapa. Karena itu juga kami membawa pergumulan di jemaat ini ya Bapa, dalam penata layanan di jemaat GPB Petra Bogor ini ya Bapa. Program kerja yang sedang berjalan maupun yang saat ini sedang kami susun, Tuhan berkati segala proses, baik pelaksanaan program yang sedang berjalan maupun penyusunan program kerja di tahun anggaran yang akan datang, supaya apa yang kami kerjakan di dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian kami ini seturut kehendak dan rencana Tuhan, dan dapat menghadirkan sukacita dan damai sejahtera bagi jemaat kami ini yang Bapa. Secara khusus ketika kami harus menyesuaikan segala program kerja ini dengan pandemi ini ya Bapa, kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan memberikan ide-ide yang luar biasa bagi kami, sehingga kami tetap dapat menghadirkan persekutuan pelayanan dan kesaksian meskipun di tengah pandemi ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sakit, di luar sakit-sakit karena COVID ya Tuhan. Banyak penyakit yang diderita, Tuhan yang tahu satu persatu dari jemaat kami ini dalam kondisi sakitnya. Tuhan tahu kebutuhan makanan, minuman, obat-obatan, dokter, perawat, dan juga keluarga yang mendukung. Biarlah kiranya melalui semuanya itu kesembuhan yang hanya dari Tuhan dapat dinyatakan dan boleh menjadi kesaksian bagi kami semua ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk pergumulan kami masing-masing di tengah keluarga. Para jemaat yang berusia lanjut, kami mohon Tuhan, kami serahkan kehidupan hari tua opa dan oma kami ini selalu dalam sukacita di tengah orang-orang yang mengasihi opa oma ini, di tengah teman-teman, sehingga di hari tua yang dilalui oleh oma-oma kami ini dapat dilewati dengan penuh sukacita ya Tuhan, bersama anak cucu dan saudara-saudara. Juga pergumulan yang dihadapi bagi kami yang menjadi orang tua, para ayah dan para ibu dalam tugas dan tanggung jawab kami,
baik secara ekonomi dalam menghidupi keluarga kami, memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga, dan juga tanggung jawab kami sebagai orang tua untuk menjadi teladan bagi anak-anak kami untuk dapat hidup sebagaimana yang diajarkan Tuhan melalui firman Tuhan yang kami terima, sehingga melalui teladan kami ini anak-anak kami juga dapat hidup seturut dan kehendak dan rencana Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk anak-anak kami dalam pergumulan mereka sebagai pelajar, baik yang dari tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tuhan berkati juga secara khusus lagi-lagi di tengah pandemi ini ya Bapa, harus menghadapi proses pembelajaran yang secara jarak jauh yang memberikan tantangan tersendiri bagi mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan saja yang memperlengkapi semuanya itu, sehingga proses pembelajaran yang anak-anak kami ini lalui juga tetap dapat berjalan dengan baik dan mereka dapat mempersiapkan masa depan mereka dengan baik. Juga untuk adik-adik kami, para pemuda yang sedang mempersiapkan masa depan mereka baik dalam pendidikan, untuk mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja di masa depan, dan juga dalam kehidupan pribadi untuk mencari pendamping hidup. Biarlah kiranya Tuhan juga bekerja di situ dan dapat menentukan yang terbaik selalu bagi adik-adik kami ini Bapak. Ya Bapak, kami percaya sebagaimana dalam firman Tuhan yang sudah kami dengar di malam hari ini, bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kami. Bahkan untuk hal-hal yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah sediakan semua yang terbaik bagi kami. Untuk itu ya Bapak, kami naikkan doa kami yang jauh dan sempurna ini Bapak, hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 15 yang menyatakan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 86 bait 1 dan 2. Tuhan memberkati persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan kita berdoa untuk persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Maha Kasih,
terimalah persembahan syukur kami, umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini, agar menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Tetaplah dalam damai sejahtera Allah dan kerjakanlah kehendak Allah yang telah kamu dengar melalui pemberitaan firman-Nya. Mari berdiri, kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 215 ayat 1. Ku ingin selalu dekat padamu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan Allah memberkati ibadahmu dan kiranya memberikan roti makananmu dan air minumanmu serta menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin.